Baik ya, kita mulai materinya. Saya share dulu. Ini perihal asymptotic properties dari estimator ya. Jadi kalau kita sudah bicarakan pada tempo hari, kita bicara masalah sifat-sifat dari estimator yang tak bias, mengevaluasi estimator yang bagus seperti apa dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga punya semacam intuisi bagaimana kalau ukuran sampel itu semakin besar, ya, semakin besar. Bagaimana dengan sifat-sifat dari estimator itu, ya? Karena dengan semakin banyaknya sampel itu tentunya semakin banyak informasi yang ada yang berkaitan dengan distribusi yang kita ambil sampelnya. Nah, untuk membahas itu, kita lihat bagaimana definisi 412 ini yang berkaitan dengan suatu estimator dikatakan konsisten. Jadi andaikan kita punya barisan estimator, yaitu T1, T2, sampai banyak sekali, ya, maka kita tulis sebagai suatu himpunan TN, yaitu suatu sekuen dari estimator dengan parameter yang ingin kita estimasi, yaitu yang diestimasi yaitu suatu fungsi dari theta, yaitu g theta, fungsinya g theta, atau kita sebut saja gamma. Nah, barisan estimator untuk suatu parameter gamma ini atau g theta ini dikatakan konsisten lemah atau weakly konsisten itu apabila barisan tersebut itu konvergen dalam peluang, ya, ya, ke parameter tersebut. Nah, dalam terminologi matematisnya itu kita nyatakan konsisten lemah itu, ya, konvergen dalam peluang itu bunyinya seperti ini. Jadi andaikan ada sebarang epsilon positif, ya, suatu bilangan yang kecil, dan untuk semua parameter theta dalam ruang parameternya, maka limit dari peluang ini, jadi peluang bahwa jarak antara estimator terhadap yang diestimasi itu, ini kan jarak, ya, lebih besar dari epsilon, ya. Jadi peluang dari jarak yang lebih besar dari epsilon itu, jarak apa? Jarak antara estimator terhadap yang diestimasi, ya. Kalau n-nya membesar, maka limitnya sama dengan 0. Jadi limit peluang itu sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ada peluang dulu. Nah, kemudian dicari limitnya untuk n menuju tak hingga atau n membesar, ya, maka limitnya sama dengan 0. Ya. Oke, artinya kalau bisa dikatakan di sini antara estimator dan yang diestimasi itu kalau jaraknya lebih besar dari epsilon nih, ya, karena jaraknya lebih besar dari epsilon karena epsilon itu bilangan positif, ya, akan kita peroleh peluang, dan apabila n-nya besar maka peluang tersebut akan menuju 0. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau barisan tersebut itu konvergen di dalam peluang dan nilainya 1, ini with probability 1 itu hampir pasti, ya, hampir pasti ke gamma, ya, maka kita katakan konsisten tersebut konsisten yang kuat atau strongly konsisten. Nah, strongly konsisten itu dinyatakan dalam matematisnya adalah jadi limit TN-nya. Limit TN itu jadi untuk n menuju tak hingga, jadi di dalam estimator itu ada fungsi dari n. Jadi ada fungsi dari n. Jadi apabila n-nya menuju tak hingga, maka limit dari TN itu
sama dengan G theta. Nah, itu terjadi dengan peluang sama dengan 1. Nah, maka kita katakan itu sebagai strongly consistent. Ya. Jadi, kalau konsisten kuat itu mengakibatkan, jadi berakibat juga ke konsisten lemah, tapi tidak sebaliknya. Ya. Jadi kita batasi pembahasan kita itu, ya kalau weak konsisten, ya, konsisten lemah itu kita tuliskan dengan bahwa TN itu menuju ini menuju gamma itu dibaca dengan, kalau ada P-nya begini, TN konvergen dalam peluang, ya, konvergen dalam peluang ke nilai gamma. Ya. Nah, jadi konsistensi itu sangat sering sebagai suatu konsekuensi dari hukum bilangan besar, the law of large numbers. Ya. Nah, kasus yang paling sederhana adalah konvergensi dari rata-rata sampel. Konvergensi dari rata-rata sampel. Bahwa rata-rata sampel itu, ya, bahwa rata-rata sampel itu konvergen ke rata-rata populasi dalam peluang, ya, misalnya begitu. Nah, dengan teorema atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu continuous mapping theorem, kita dapatkan konsistensi dari beberapa estimator yang lain. Nah, itu tertera dalam buku ini, tertera dalam teorema 48 atau dalil 48, ya. Yang buktinya bisa dilihat dari bukunya Gatt, ya, bukunya Gatt, teori peluang ini, ya, yang diterbitkan tahun 2005. Mungkin ada yang lebih baru lagi, kalau salah 2013, ya. Oke. Nah, jadi andaikan SN ini merupakan sekuen atau barisan Fibonacci, ya, barisan Fibonacci, maka kalau ada S0 itu juga suatu Fibonacci, ya. Ini sudah Fibonacci, dan H itu suatu fungsi yang kontinu, syaratnya kontinu, kemudian fungsi yang kontinu, maka kita dapat hasil begini. Jadi jika SN konvergen dalam peluang ke S0, jadi S0, ya, kalau SN kan barisan, ya, S0 itu ini barisan Fibonacci, ini Fibonacci, ya. Jadi SN konvergen ke S0 dalam peluang. Maka fungsinya pun, kalau H itu fungsi kontinu, itu juga konvergen dalam peluang, ya, ke HS0. Kalau HSN ini HS0. Jadi misalnya H ini adalah akar, gitu, ya, akar pangkat 2. Jadi kalau di sini konvergen dalam peluang, akar pangkat 2-nya juga konvergen dalam peluang, karena akar pangkat 2 fungsi kontinu. X kuadrat fungsi kontinu, ya. Oke. Kemudian kalau di sini ada notasi P, di sini AS itu almost surely itu hampir pasti. Ini konvergennya hampir pasti dengan peluang 1, ya, dengan peluang 1. Itu juga memiliki sifat yang sama, jadi fungsi HSN-nya, jadi HSN-nya itu juga almost surely, jadi hampir pasti konvergen ke dalam HS0, ya. Oke. Nah, sekali lagi bisa lihat di buku-buku teori peluang, diantaranya Gatt atau buku peluang, teori peluang yang lain, ya. Nah, suatu alat yang biasanya digunakan untuk memverifikasi konsistensi itu apa yang sering disebut dengan pertidaksamaan Chebyshev. Pertidaksamaan Chebyshev. Jadi pertidaksamaan Chebyshev itu kira-kira bunyinya begini, kalau ini bunyi bebasnya, ya. Jadi andaikan Z adalah suatu Fibonacci Z, ya, dengan nilai harapan ada, nilai harapannya ada, ya, ini finite itu artinya ada, dan tentunya variannya juga ada, ya, variannya juga ada. Maka peluang, ya, peluang bahwa jarak antara Z dengan nilai harapan Z-nya itu lebih besar daripada tau. Ini tau adalah sebuah konstanta,
ya, konstanta yang tidak harus sama dengan epsilon. Kalau epsilon terlalu kecil, ini bisa agak lebih besar sedikit, ya. Maka peluang ini akan dibatasi oleh tidak lebih besar dari, jadi lebih kecil atau sama dengan varian Z, ya, varian dari U-baca itu dibagi dengan T kuadrat, ya, dibagi dengan T kuadrat. Ini pertidaksamaan Chebyshev, ya. Bisa dicari bagaimana proof-nya, ya. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian di sini. Andai kan kita punya N sampel, ya. Jadi di sini dinyatakan sebagai X1 sampai Xn merupakan ya, IID, independently identically distributed, menyebar bebas identik, ya, dari suatu puba acak dengan fungsi sebaran F besar. Jadi F besar. Ya. Maka ini karena tadi kan subbabnya berkaitan dengan sifat-sifat, ya, sifat-sifat estimator yang asymptotik yang berkaitan dengan penggunaan continuous mapping theorem, ya. Oke, rata-rata aritmatik itu konvergen ke nilai harapan dari pembaca itu. Nah, konvergen weakly konsisten, sorry. Ini dinyatakan weakly konsisten, ya, atau konvergen sama aja. Ini konvergen dalam peluang. Jadi X rata-rata atau rata-rata aritmatik itu yang bisa kita kenal dengan X bar ini, itu konvergen dalam peluang ke rata-rata populasi atau nilai harapan. Konvergennya dalam peluang. Nah, demikian juga kalau varian dari pembaca itu adalah sigma kuadrat, standar deviasinya adalah sigma, maka varian empiris atau varian sampel dan standar deviasi sampel itu juga konvergen di dalam varian populasi atau standar deviasi populasi. Ya. Yang ketiga, frekuensi relatif dari suatu peristiwa A, itu konvergen ke peluangnya. Jadi kalau kita notasikan dengan nu NA itu adalah jumlah, ya, jumlah bahwa di sini ini fungsi indikator bahwa apakah dia termasuk kategori yang dibahas apa enggak. Kalau masuk kategori maka nilai ini 1, kalau tidak 0. Jadi berapa banyaknya, kalau di sini dinyatakan sebagai ini penjelasannya bahwa A itu terjadi pada tindakan ke I, ya, maka nilainya 1. Kalau A tidak terjadi nilainya 0, ya. Oleh karenanya frekuensi relatif dari suatu peristiwa A ini konvergen di dalam peluang ke peluang peristiwa tersebut, ya. Oke. Jadi dari hasil terakhir ini, ya, kita bisa ikuti selanjutnya sebagai fungsi sebaran empiris, ya. Fungsi sebaran empiris itu konsisten pada tiap titik. Karena fungsi sebaran empiris itu kan berdasarkan data, jadi tiap data amatan, datanya seolah-olah diskrit, ya. Nah, hasil konvergensi ini dapat dikembangkan ke konvergen bukan hanya per titik, tapi ke dalam interval. Dalam sini ke istilahnya seragam, ya, Nah, ini kita lihat sebuah teorema atau dalil yang sangat terkenal. Ini Glivinko atau Glivinko-Cantelli biasanya. Ini Glivinko saja sini, ya. Nah, bahwa fungsi sebaran empiris yang biasanya kita notasikan di beberapa buku menggunakan S, ini F, ya, Fn untuk membedakan fungsi sebaran teoritisnya, ya, kita gunakan N karena tergantung data. Ini artinya tergantung data. Datanya ada sebanyak N, ya. Jadi Fn topi itu merupakan fungsi sebaran empiris dari pembaca yang saling bebas identik, ya,
Saling bebas identik, ubah aja. Bebas identik, ya, menyebar dengan sebaran tertentu, ya. Maka supremum dari perbedaan antara fungsi sebaran empiris itu dengan fungsi sebaran yang teoritisnya, ya, itu akan menuju nol. Almost surely, artinya antara empiris dan teoritis itu hampir atau bisa dikatakan sama. Almost surely, ya, hampir sama. Nah, ini untuk berikutnya ini yang kelima, ya. Yang kelima itu momen di sekitar titik pusat. Momen ke J di sekitar titik pusat, ya. Waktu kita membahas pertama kali metode momen, kita gunakan notasi ini, yaitu M kecil J, momen ke J, ya, momen ke J di sekitar titik pusat itu tidak lain adalah nilai harapan X pangkat J, ya. Nah, andaikan momen ke J ini ada, ya, maka momen empirisnya itu adalah ya jumlah dari XI pangkat J itu yang dijumlahkan dari I dari 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N. Nah, ini momen empiris, ya, momen empiris yang konsisten, ya, merupakan estimator yang konsisten untuk momen populasinya. Nah, oke. Nah, kita lihat dalam teladan 426 ini, ya, ini adalah di sini dikatakan dari distribusi Cauchy, ya. Distribusi Cauchy itu kalau lengkap punya 2 parameter, yaitu parameter interchangeable, ya, ini tergantung letaknya, ya. Ini kalau sebagai pengali dari P di sini atau pembagi dari X ini adalah ini theta. Kalau di sini theta-nya adalah pengurang, ya, pengurang. Jadi yang di sini theta, di sini theta-nya 1. Yang di sini eta, di sini etanya theta, ya. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah 1 dibagi theta pi kali 1 plus, nah ini dalam kurungnya ini ya, nanti dikuadratkan, ya. Dalam kurungnya itu X dikurang eta dibagi theta. Di mana baik X maupun eta itu bilangan real. Sedangkan theta-nya itu positif. Nah, Cauchy itu tidak memiliki nilai harapan dan tidak memiliki varian, ya, tidak memiliki momen. Nah, Cauchy ini simetris di modusnya. None of the moment exists. Nah, ada momennya, momen 1, 2, 3 dan sebagainya, kan. Jadi kalau tadi ada suatu teorema yang menginformasikan momennya harus ada, ya. Nah, itu karena ada distribusi yang momennya tidak ada, ya. Tidak ada. Mau berapa aja nggak ada. Oke. Nah, jadi none of the moment exists. Rata-rata dari rata-rata ini dari distribusi Cauchy yang tertulis di sini itu, ya, dari random variable 1 memiliki distribusi yang sama, mau banyak sekaligus atau 1, ya, mau rata-rata atau 1 sama aja. Jadi untuk mengestimasi theta itu mungkin nggak usah perlu pakai X rata-rata, cukup salah satu X saja, mau X1, mau X2 dan sebagainya, ya. Oke. Nah, konsep yang lain untuk menggambarkan tingkah laku asimptotik, kalau kita bicara asimptotik itu, kalau kita bicara ukurannya semakin besar, gitu, yaitu konvergen di dalam sebaran. Kalau tadi konvergen di dalam peluang, ya, ini konvergen di dalam sebaran, ya. Dalam konteks estimasi, kita pertimbangkan di sini asimptotic normality, jadi kenormalan asimptot dari sebuah barisan. Barisan apa? Barisan estimator. Estimator apa? Estimator untuk G theta atau gamma.
Ya. Jadi definisi ini mengatakan suatu barisan estimator adalah alat yang digunakan untuk mengestimasi ya, jadi T1, T2 dan seterusnya. Dari parameter gamma yang berdimensi M secara teori bisa berdimensi M gitu ya. Ini dikatakan normal asimptotik ya, asymptotically normal, secara asimptotik berdistribusi normal gitu ya. Jika untuk semua parameter theta di dalam ruang parameter itu ya, di dalam ruang parameter itu distribusi dari Tn ya, ingat ya, Tn itu adalah estimator ya, dikurang G theta adalah yang diestimasi ya. Estimator dikurangi yang diestimasi ya. Mestinya dibagi akar n, tapi akar n dinaikkan jadi akarnya dibagi sesuatu dibagi akar n ya, jadi akar n di atas ya, S per akar n ya. Jadi akar n, ikutin aja, akar n kali Tn min G theta ya. Jadi itu konvergen dari suatu distribusi normal berdimensi M. Ya, karena dimensinya di sini M ya. Karena dimensinya M. Jadi akar n kali Tn min G theta. Jadi yang di dalam kurung itu estimator dikurangi yang diestimasi ya, diestimasi. Nah, jadi konvergennya dalam distribusi normal normal ya, distribusinya berdimensi M dengan rata-rata 0 dan nolnya ini mestinya 0 vektor ya, dengan vektor 0 dan matriks Van kovarian yang namanya sigma. Sigma theta itu karena tergantung theta ya. Jadi dituliskan begini, ini konvergen dalam distribusi ya, konvergen dalam distribusi. Jadi akar n kali Tn dikurang G theta gitu ya. Konvergen dalam sebaran apa? Normal berdimensi M dengan parameter vektor rata-rata vektor 0 dan matriks Van kovarian sigma theta. Sigma theta. Oke. Nah, jadi kalau M-nya 1, kalau dimensinya 1, hanya satu parameter gitu maksudnya ya. Satu parameter, maka kita punya ini. Akar N ya, kali Tn dikurang G theta ya. Tn dikurang G theta. Ini yang saya masukkan tadi. Yang saya maksudkan tadi ini di bawah ini biasanya sigma theta dibagi akar N. Nah, daripada panjang ke bawah, akar N-nya dinaikkan ke atas. Ya. Akarnya dinaikkan ke atas. Ini, ya ini kayaknya oke, nggak masalah ya. Karena di sini apa namanya ditarik ke bawah sini, ya. Ya, maka kalau kita lihat di sini ya, Tn dikurang G theta kali akar N. Tadi kalau di sini adalah berdistribusi konvergen dalam sebaran normal berdimensi M ya, karena M-nya 1 normal saja dengan rata-rata 0 dan varian sigma theta ya, sigma theta. Nah, kalau sigma theta ditaruh ke sebelah kiri sini, maka dia akan menjadi ke bawah ya, sebagai pembagi ya. Kalau kita bagi, di sini kita bagi sebagai jadi akar n dikurang G theta dibagi sigma theta, maka di sini variannya dikalikan, ini kan misalnya sigma theta kuadrat ya. Jadi di sini menjadi normal 0,1 ya, 0,1. Notasi untuk sebaran kumulatifnya atau fungsi distribusinya adalah V ya, V besar. Oke. Jadi ini konvergen dalam distribusi normal ya, dengan rata-rata 0 varian 1. Kalau n-nya menuju K3. Nah, oke ya. Jadi gambarannya seperti ini. Oke, yang
gambar 410 ini, ya, baris pertama itu menunjukkan rata-rata aritmatik dari 500 simulasi sampel distribusi Cauchy, ya, dengan parameter lokasi mu sama dengan 1. Sisi sebelah kanannya menunjukkan pengamatan pertama dari sampel-sampel ini, ya. Baris kedua itu sama juga, ya, sama juga. Hanya dari distribusi normal, ya, dari distribusi normal dengan rata-rata 1 dan varian 2. Dan ukuran sampelnya itu 200, ya. Ukuran sampelnya 200. Oke. Nah, jadi gitu. Ini dengan demikian ini untuk semua T dan untuk semua theta ini, ya. Dan juga kalau kita tahu bahwa varian itu tidak mungkin negatif, di sini disyaratkan variannya positif. Kalau sama dengan 0, maka pembagian 0 untuk formula ini juga tidak didefinisikan. Jadi sigma theta ini, varian yang tergantung dari theta ini positif harusnya, ya. Nah, dengan menggunakan konsisten estimator, ya, estimator yang konsisten, ya, yaitu sigma kuadrat theta itu, katakanlah diganti dengan, karena ini biasanya kita tidak tahu, diganti dengan estimasinya. Estimasinya yaitu sigma kuadrat yang tergantung dari banyaknya sampel, ya. Jadi estimasi dari sigma kuadrat ini adalah sigma kuadrat topi, ya. Nah, dengan teorema Slutsky, ini sering disebut dengan teorema Slutsky, ya. Dengan teorema Slutsky kita bisa tunjukkan bahwa peluang dari formula ini, jadi akar N yang dikalikan dengan Tn dikurang Theta dibagi sigma N, sigmanya sigma topi, ya, sigma topi, karena kita gunakan, karena biasanya ini tidak tahu, ya. Biasanya kalau pakai data itu yang kita cari adalah estimasinya, ya. Peluang ini lebih kecil dari T, akan konvergen dalam sebaran yang namanya normal baku, ya. Notasi normal baku itu untuk F besarnya adalah V, seperti ini, V besar, ya. Kalau F kecilnya ya V kecil gini, ya. Ini apabila kalau kita punya data yang menuju theta. Dan ini berlaku untuk semua T dan semua theta, ya. Semua T dan semua theta. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bisa katakan ini asimptotik normal. Jadi dari distribusi ini menyebar ke distribusi normal kalau N menuju tak hingga. Jadi ini secara asimptotik menuju distribusi normal. Ya, makanya dikatakan asymptotic normality, ya. Asymptotically distributed to normal. Ya. Oke. With mean 0 and variant 1, ya. Oke. Oke, itu untuk multivariatnya, ya. Oke. Nah, ini delta metode sama masih yang berkaitan dengan bagaimana menunjukkan bahwa ini menuju sebuah sebaran. Nah, biasanya dalam teorema 410 ini atau delta metode ini bunyinya begini. Andaikan Tn adalah estimator dari Tn yang merupakan fungsi dari Sn. H seperti tadi, ya, H fungsi kontinu, ya. Di mana barisan Sn ini berdistribusi, ya, secara asimptotik menuju normal, ya, menuju normal. Maka di pernyataannya ditulis seperti ini. Jadi akar N Sn dikurang mu, ya, Sn dikurang mu, ya. Oke. Akan menuju normal dengan rata-rata 0 dan varian tau kuadrat. Ini untuk beberapa konstanta mu dan tau kuadrat
positif. Ini menggantikan varian atau variannya ini. Ya. Menggantikan sigma, ya, menggantikan notasi sigma. Oke. Nah, jika H itu merupakan fungsi yang kontinu dan memiliki turunan yang tidak nol, ya, pada mu, turunan apa? Turunan H. Ya. H-nya fungsi kontinu dan memiliki turunan yang tidak nol pada nilai mu. Jadi kalau H itu fungsi apa, diturunkan, kemudian dimasukkan nilai mu-nya, nilainya tidak nol. Ya. Maka kalau kita lihat ini kita ganti, N kali. Ya. HSN kan TN. H mu ya H mu. Ya. Maka ini akan konvergen secara asimptotik menuju ke distribusi normal dengan rata-rata yang sama, yaitu 0. Ya. Tetapi variannya adalah ini, ya. Turunan pertama yang dikuadratkan itu sebagai pengali dari varian lamanya. Jadi turunan pertama yang dievaluasi pada mu dikuadratkan kali tau kuadrat. Itu varian yang barunya, ya, varian yang barunya. Oke? Ya. Nah, ini teladannya nih, teladannya. Andai kan kita punya pembaca, jadi X1 sampai Xn pembaca yang saling bebas stokastik identik, ya. Independently identically distributed, ya. Nah, kita nggak tahu distribusinya apa, yang kita tahu bahwa nilai harapannya sama dengan mu. Nilai harapannya sama dengan mu, dan mu itu tidak sama dengan 0. Variannya sama dengan sigma kuadrat. Dan sigma kuadratnya ada itu artinya lebih kecil dari tak hingga. Andai kan parameter yang kita mau estimasi adalah log mu, sebut saja gamma. Ya. Nah, gamma taksiran penaksir atau estimator dari gamma itu kita sebut dengan gamma topi n karena ditentukan oleh banyaknya data. Nah, karena mu, ya ini kita pilih, ya, mu adalah nilai harapan. Kita tahu bahwa X rata-rata aritmatik itu adalah tadi estimator juga untuk mu, maka kita bisa gunakan taksirannya adalah log dari rata-rata aritmatik. Nah, estimator ini konsisten dan secara asimptotik berdistribusi normal. Ya. Kenapa? Ini hanya kita pilih log, fungsi log, ya, fungsi kontinu. Ya. Log dalam arti ini adalah log bilangan E, ya, log bilangan E, sehingga turunan pertamanya adalah 1/S. Turunan pertamanya 1/S. Dan kita dapatkan bahwa akar N kali X rata-rata dikurang mu itu, ya, rata-rata dikurang mu itu kita tahu ini berdistribusi, ya, secara asimptotik atau ini konvergen ke kesebaran, ya, atau distribusi normal dengan rata-rata 0 varian sigma kuadrat. Nah, dengan demikian kalau di sini kita ganti dengan log X rata-rata, di sini kita ganti dengan log mu, ya, log mu, maka di sini kita kalikan dengan 1/S. S-nya apa tadi? 1/mu, ya, kuadrat. Jadi varian di sini menjadi sigma kuadrat per mu kuadrat, ya. Jadi tergantung bentuk fungsinya. Kan log mu, log S 1/mu dikuadratkan, ya. Jadi sigma kuadrat per mu kuadrat. Oke? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita lihat nih dalam teladan 425. Ya. Kita punya contoh acak X1 sampai Xn berdistribusi saling bebas identik stokastik bebas stokastik independently identically distributed. Menyebar bebas stokastik identik, ya. Ke distribusi apa? Distribusinya Poisson theta. Nah, oke. Kita baca ini semua dulu. Jadi Fisher informasinya adalah varian dari score function atau seper theta, ya. Kita lihat Cramer-Lau lower bound-nya untuk, nah ini parameter yang mau kita estimasi adalah theta kuadrat, ya, atau g theta-nya sama dengan theta kuadrat, ya. Maka Cramer-Lau lower bound-nya kan turunan pertama dari g theta ini, ya,
terhadap theta. Jadi 2 theta dikuadratkan 4 theta kuadrat kali theta 4 theta pangkat 3 per n. Ini adalah batas bawah Cronbach-Raoultnya ya untuk varian estimator dari theta kuadrat ya. Nah, kita tahu sampel min ini itu merupakan statistik yang cukup dan lengkap. Ya. Maka berdasarkan teorema Lehmann-CV bahwa estimator tak bias. Jadi kalau ini theta kuadrat, estimatornya mana yang tak bias? Oke, ini TN. TN ini diklaim sebagai estimator tak bias untuk theta kuadrat, yaitu rata-rata dikuadratkan dikurangi rata-rata dibagi n. Nah, kita perlu verifikasi benar nggak kalau mau kita mau belajar ini teladan 45 itu harus tahu. Nah, oleh karenanya dari awal kita awali begini. Oke, Poisson theta. Poisson theta itu nilai Poisson itu nilai harapannya sama dengan variannya, yaitu sama dengan parameternya yaitu theta. Nah, kalau mau lebih enak lagi karena di sini akan bicara sesuatu yang kompleks, maka kita hendaknya perlu mempelajari apa yang disebut dengan fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen untuk Poisson itu adalah ya E pangkat theta. Ya, pangkatnya ini theta kali E pangkat T min 1. Ya, itu ya. Jadi E pangkat theta kali E pangkat theta min 1. Ini adalah fungsi pembangkit momen Poisson. Ya. Nah, dari sini kalau kita mau nilai harapan atau momen M kecil ke K itu M besar ini fungsi pembangkit momen itu diturunkan sebanyak misalnya kalau kita bicara momen ke K ya. Momen ke K di sekitar titik pusat ya. Maka kita harus turunkan ini sebanyak K kali. Sebanyak K kali kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Oke. Nah, permasalahannya di sini adalah X rata-rata. X rata-rata ya, ini X rata-rata. Sedang di sini kita bicara X. Oke. Andaikan kita akan tahu X rata-rata itu jumlah X dibagi N. Nah, andaikan MX, jadi fungsi pembangkit momen dari X ini adalah E pangkat theta kali E pangkat theta min 1 ini ya. Maka kita harus cari fungsi pembangkit momen dari Y, jumlah dari X. Nah, karena X1 sampai Xn itu saling bebas, maka fungsi pembangkit momen dari Y ini adalah fungsi pembangkit momen dari X dipangkatkan N. Jadi, E pangkat theta kali E pangkat T min 1 dalam kurung semuanya pangkat N. Atau E pangkat N theta kali E pangkat T min 1. Itu baru Y. Baru jumlah X. Karena kita bicara X rata-rata. Kalau rata-rata berarti kita Y ini kita bagi dengan N. Andaikan Z sama dengan 1/NY. Maka fungsi pembangkit momen Z ini sama dengan fungsi pembangkit momen Y yang argumen T-nya itu diganti dengan T per N. Jadi 1/N kali T. Sehingga fungsi pembangkit momen dari Z itu adalah E pangkat N theta. Ya, di pangkat E-nya ini N theta kali E pangkat T per N min 1. Dalam kurung ya. Nah, itu. Jadi, andaikan kita ingin mencari nilai harapan dari Z kuadrat, ini Z kuadrat, kalau notasinya ganti ya. Jadi TN sama dengan Z kuadrat dikurang Z dibagi N gitu ya. Nah, maka nilai harapan Z itu turunan pertama dari MZ. Turunan pertama dari MZ, nanti kita evaluasi pada T sama dengan 0. Jadi kalau MZ-nya ini ya, berarti E pangkat N theta kali E pangkat T per N min 1 kali. Nah, turunan ini ya. Turunan ini adalah N theta kali E pangkat T per N kali 1/N. Nah, kalau kita evaluasi pada T sama dengan 0, kita dapatkan nilai harapan Z. Nah, di sini kalau kita masukkan angka 0, bagian pertama ini 1, bagian ini 1, tinggal N theta 1/N. Berarti sama dengan theta. Ya, sama dengan theta. Ini cara lain mencari nilai harapan Z. Ya. Kemudian nilai harapan Z kuadrat, turunan pertama ini turunkan lagi terhadap T. Turunkan lagi terhadap T, kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Ya, kalau ini
agak ribet dikit ya. Ini jadi E pangkat N theta kali E pangkat T per N min 1 kali ini turunannya ini ya. E pangkat, sorry, ini kan dua suku ya. Ini kali ini. AB jadi atau UV. Jadi U-nya diturunkan, V-nya tetap. Ditambah U-nya tetap, V-nya diturunkan, kan begitu ya. Kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Nah, ini kalau kita masukkan, ini menjadi 1 kurang 1, 0, ini menjadi 1, ya. Dan ini menjadi 1, ini theta kuadrat, yang belakang ini menjadi theta per N. Nah, ini nilai harapan TN sama dengan nilai harapan ini dikurangi nilai harapan ini. Nah, nilai harapan X rata-rata atau Z kuadrat ini adalah T kuadrat, theta kuadrat ditambah theta per N. Sedangkan nilai harapan ini theta per N, ya theta per N, berarti nilai harapan TN sama dengan theta kuadrat. Berarti memang benar, TN merupakan nilai TN yang nilainya sama dengan X rata-rata kuadrat dikurang X rata-rata per N itu tak bias sebagai theta kuadrat. Nah, untuk menyatakan, untuk memverifikasi di sini minimal variannya harus kita cari dulu. Dari dulu varian TN itu sama dengan nilai harapan T kuadrat dikurangi nilai harapan TN dikuadratkan. Kita tahu nilai harapan TN-nya, nilai harapan TN sama dengan theta kuadrat karena tidak bias ya. Hanya ini yang perlu dicari. Nah, untuk mencari nilai harapan TN kuadrat itu, ya TN kuadrat ya, ini dikuadratkan, sorry. Ini dikuadratkan, jadi kalau ini Z kuadrat dikurangi Z per N, maka ini sama dengan ini, ya. Z kuadrat, Z pangkat 4, ya. Kemudian 2 kali, ya. 2 kali ini, ya. 2 per N, Z pangkat 3, ini karena ini pangkat 2, ini pangkat 1, 2 pangkat 3, ya. Sedang yang belakang, seper N kuadrat, Z kuadrat. Nah, jadi kita perlu 2 tahapan lagi, yaitu mencari nilai harapan Z pangkat 3 dan nilai harapan Z pangkat 4. Dengan cara apa? Menurunkan fungsi pembangkit momen itu 3 kali, ya, yang ini 4 kali, kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Nah, barulah nanti kalau kita lakukan turunan ketiganya, kita cari turunan ketiganya, dari turunan kedua itu, ya, yang belum dievaluasi pada 0, ya ini turun lagi. Ya, nanti untuk keempat, ya dari ketiga, turunkan lagi sekali lagi. Nah, oke, katakanlah nanti kalau kita percaya, ini varian TN-nya sama dengan 4 theta pangkat 3 per N ditambah 2 theta kuadrat per N kuadrat. Nah, ini varian TN-nya. Sedang batas bawah Kramar-Raunya kan ini, batas bawah Kramar-Raunya ya. Batas bawah Kramar-Raunya ini. Nah, jadi ini selalu lebih besar dari ini karena apa? N positif, theta positif. Jadi ini sesuatu yang positif. Jadi 4 theta pangkat 3 per N dibandingkan 4 theta pangkat 3 per N juga ini kan, ini ada sesuatu. Berarti ini yang sebelah kiri lebih besar ya. Nah, makanya Kramar-Rau-Logonya tidak tercapai. Nah, tetapi dari central limit theorem yang diaplikasikan ke rata-rata aritmatik ini secara asimtotik, ya, secara asimtotik ini sama, ya. Jadi kalau begitu kita punya pernyataan ini bahwa akar n, ya, akar n kali Tn dikurangi yang diestimasi, Tn-nya kan estimatornya nih. Ini yang diestimasi, maka ini sama dengan ini akan konvergen kesebaran, ya, kesebaran dengan sebaran normal dengan rata-rata 0 dan variannya 4 theta pangkat 3, ya, 4 theta pangkat 3, ya, karena ini S kuadrat, ya. Kalau ini diturunkan 2S dikuadratkan 4S, ya, kuadrat. 4S kuadrat, S-nya diganti theta, 4S kuadrat, 4 theta kuadrat kali tambah theta lagi jadi 4 theta pangkat 3, ya. Jadi kan turunan pertama dari H ini 2S. S-nya diganti theta, 2 theta dikuadratkan 4 theta kuadrat kali theta, ya, kali theta, yaitu menjadi 4 theta pangkat 3, ya. Oke.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi kali ini. Terima kasih.